Ya, selamat sore semuanya, selamat malam. Tidak terasa ya, waktu 2 minggu begitu cepat berlalu. Dan terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa melanjutkan presentasi yang 2 minggu yang lalu. Ya, silahkan nanti teman-teman sekalian kita bisa sama-sama diskusi ataupun memberikan masukan untuk kita jadi sama-sama kita saling belajar. Ya, jadi pada malam hari ini saya akan lebih memfokuskan kepada presentasi tentang bisnis model yang kita sebut sebagai disruptive business model. Ya, mungkin terakhir kemarin kita masih melihat dan mendengar tentang bagaimana ini supaya kita bisa mengingat kembali apa yang 2 minggu lalu kita sama-sama mendengarkan tentang sebuah quotes ya yang dari Einstein, di mana Einstein menyampaikan bahwa imagination itu is more important than knowledge. Ya, artinya kenapa imajinasi lebih penting daripada knowledge? Kenapa? Karena knowledge itu is limited. Ya, to all we know. Ya, pengetahuan itu terbatas kepada apa yang kita ketahui dan kita mengerti. Namun imajinasi itu akan melingkupi ya lebih banyak, lebih luas untuk dunia yang lebih luas ya. Jadi kita harapkan lewat imagination ini kita bisa menciptakan innovation yang baru gitu, dan innovation sering berawal dari impossibility. Ya, kalau kita hanya mengandalkan knowledge, kita hanya berpikir tentang sesuatu yang possible berdasarkan pengetahuan kita. Nah, namun dengan kita berbicara tentang imagination, kita bisa membayangkan sesuatu yang sebenarnya belum pernah dilakukan, belum bisa dilakukan, atau belum biasa dilakukan. Nah, 3 hal ini dibutuhkan yang namanya imagination. Ya, kenapa? Karena ini yang belum pernah dilakukan, belum bisa dilakukan, dan belum biasa. Nah, untuk memahami hal itu, kita tentunya membutuhkan knowledge. Of course, dasarnya adalah pengetahuan. Namun, kita membutuhkan lebih dari knowledge, yaitu imagination. Ya, imagination ini adalah sebuah kemampuan kita untuk membayangkan masa depan yang akan datang. Bagaimana kalau bicara di dalam bisnis model seperti apa yang lebih tepat, yang lebih baik, yang lebih sesuai ya dengan sebuah dengan perubahan-perubahan yang kita bisa melihat, baik itu dari sisi customer, dari sisi kompetitor, ataupun dari sisi teknologi. Ya, kita bisa melihat begitu banyak change driver dari sebuah bisnis, yaitu bisnis landscape yang kita sedang geluti saat ini ya. Oleh sebab itu kita harus be aware terhadap semua perubahan itu, dan kita gunakanlah imajinasi kita. Ya, jangan melihat hanya sekedar knowledge yang kita miliki, namun kita harus mengembangkan imajinasi. Kenapa? Karena logic itu hanya membawa kita kepada from A to B, sesuatu yang sifatnya logical. Tetapi imagination ini bisa membawa kita kepada segala tempat. Ya, nah kenapa kita membutuhkan imagination? Karena yang kita butuhkan adalah sesuatu yang disebut dengan innovation. Ya, dan innovation seringkali start from impossibility. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang impossible, jangan berhenti. Ya, bisa jadi impossibility itu adalah awal dari segala innovation yang harus kita lakukan ke depan. Ya, jadi banyak hal yang dulu misalnya di film-film yang sifatnya fiktif, fiksi ilmiah gitu, sekarang itu bukan science fiction, itu sesuatu yang nyata sekarang di dalam kehidupan real kita. Nah, itu contoh di mana segala sesuatu itu ternyata bisa terjadi innovation itu dari sebuah yang namanya science fiction, dan science fiction itu awalnya adalah sebuah imagination ya, belum pernah ada, namun manusia mencoba membayangkan situasi kondisi itu dan akhirnya menciptakan sesuatu yang baru. Ya, oleh sebab itu hari ini saya ingin merimain teman-teman semua, ayo kita sama-sama butuh waktu untuk melakukan namanya imajinasi ya, gitu, karena ini adalah the true sign of intelligence ya. The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Ini menurut Albert Einstein. Ya, jadi ayo kita sama-sama hari ini melihat ada yang namanya 8 disruptive business model. Ya, kita udah
berbicara kemarin tentang bagaimana disruptive business model itu terjadi. Ya, disruptive muncul itu karena adanya innovation di dalam melakukan sebuah kegiatan bisnis. Ya, kita melakukan sebuah terobosan, breakthrough ideas ya, untuk bisa melakukan sesuatu yang belum pernah, belum bisa, atau belum biasa dilakukan. Dan kita memanfaatkan seluruh ekosistem yang kita ada untuk menciptakan sesuatu bisnis model yang baru. Nah, bisnis model yang ingin saya jelaskan pada malam hari ini ada 8 bisnis model yang ini merupakan disruptive business model. Ya, saya akan jelaskan satu persatu, ada 8, namun akan lebih detail dengan bisnis modelnya ada di slide-slide berikutnya. Ya, saya akan mulai dengan subscription model. Apa itu subscription model? Ini adalah sebuah bisnis model yang menggunakan sebuah sistem di mana bukan berdasarkan transaksi per transaksi. Ya, jual beli yang dilakukan bukan by transaction, tetapi dilakukan dengan by subscription. Artinya kita harus menjadi member dan kita melakukan sebuah agreement dengan si provider untuk melakukan yang namanya rutin menggunakan jasa tersebut. Ya, nah di dalam penggunaan jasa tersebut tentunya kita bisa membayar by transaction. Ya, tetapi yang subscription model itu berdasarkan periodik. Ya, jadi setiap periodik baik itu weekly, monthly ataupun yearly, ya kita membayar gitu, dan itu kita mendapatkan fasilitas menggunakan jasa tersebut atau software tersebut gitu ya. Oleh sebab itu bahkan subscription model ini bukan hanya untuk jasa, bukan hanya untuk sebuah software, bahkan bisa digunakan juga untuk sebuah produk. Ya, jadi produk-produk yang sebenarnya kita gunakan setiap bulan, yang kita belanja tiap bulan di supermarket, itu sebenarnya kebutuhan rutin yang akhirnya bisa dijadikan sebuah terobosan, yaitu menggunakan sistem yang namanya subscription ya. Ada di terobosan yang baru, yaitu adalah $1 shape misalnya, yaitu bagaimana menjual, bayangkan alat-alat untuk mencukur kumis atau janggut ternyata bisa digunakan dengan sistem subscription model. Artinya kita membayar dengan certain amount dan di sana kita mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan semua alat-alat untuk mencukur kumis ataupun janggut kita. Nah, kita udah jelas kemarin yang paling terkenal juga dengan subscription model ini yang kita tahu itu adalah Netflix. Ya, Netflix, saya di part 1 sudah menjelaskan bagaimana dengan lewat subscription model ini, dia bisa mendisrupt yang namanya blockbuster, ya, yang dimana menggunakan sistem sewa, dan sistem sewa itu by transaction. Tetapi dengan menggunakan Netflix, kita membayar certain amount, dan kita bisa mendapatkan ya sejumlah fasilitas, ya kita bisa menonton sepuasnya, bahkan kita bisa sharing dengan family, dan kita cukup membayarkan satu number. Ya, ini yang tentunya juga tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Loh, bagaimana bisa untung gitu kan? Masa bayar satu nilai dan nilainya tidak terlalu mahal gitu kan? Anggaplah 169.000, oh kita bisa nonton segala film yang tentunya sesuai pilihan kita, dan kita bisa sharing dengan family kita. Sehingga melihat bahwa ini akan jelas konsumen memilih ini ya sebagai preferensi di dalam dia menonton film. Nah, tentunya bukan hanya Netflix saja, sekarang Disney dan beberapa channel juga membuat hal yang serupa. Nah, yang kedua itu adalah marketplace model. Ya, marketplace model ini adalah menjual multi produk dan multi brand ya, yang berkonsep sebenarnya ini sebuah platform ya, di mana marketplace model ini adalah sebuah platform yang menghubungkan antara customer dengan supplier ya, di mana di sini bisa terjadi transaksi dan mereka melakukan transaksi itu lewat platform ini ya. Marketplace model ini adalah sesuatu yang tentunya kita udah paham seperti apa yang disebut oleh Tokopedia. Misalnya ya, Tokopedia mempertemukan menjual produk berbagai macam brand, berbagai macam produk, di mana vendor bisa menjual di marketplace, dan kita sebagai customer juga kita bisa menggunakan di platform itu dan membeli langsung kepada vendor. Jadi marketplace model ini seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan juga Traveloka dan sebagainya yang bisa menggunakan application dan sebuah platform, dan itu mempertemukan antara demand dengan supply, customer dengan supplier.
Nah, ini bisa terjadi B2B, B2C, B2B, atau bahkan C2C. Ya, ini adalah marketplace model yang kedua. Nah, yang ketiga, saya akan lanjutkan dengan namanya premium user experience model. Ya, ini tren menjual produk dengan harga yang lebih tinggi, ya, dengan menjamin user experience yang lebih baik dan nyaman. Nah, premium user experience model ini adalah cara untuk kita tidak menjual masuk ke dalam apa yang namanya price war, ya, di mana kita terus mengurangi value of product atau services kita dan kita menjual dengan nilai murah. Nah, biasanya kita berpikir dengan menjual barang lebih murah atau jasa lebih murah, maka konsumen akan lebih banyak. Yes, itu dalam certain business model atau dalam certain industri atau dalam certain produk atau jasa. Tetapi seringkali kita terjebak di dalam namanya price war yang akibatnya semua yang mengalami price war itu tidak bisa survive untuk jangka panjang. Nah, oleh sebab itu premium user experience model ini adalah memberikan more than product or services tetapi experience, ya, di mana layanan-layanan yang jauh lebih baik, lebih berkualitas, dan tentunya memberikan sebuah kepuasan, ya, bagi konsumen melebihi daripada pesaing yang bisa diberikan, ya, sehingga lewat model ini kita seringkali orang yang memiliki daya beli yang lebih tinggi, dia lebih memilih namanya premium user experience model. Ya, contoh sekarang adanya dengan jet-jet pribadi, ya, yang tentunya orang tidak sanggup membeli jet pribadi, tetapi sekarang kita bisa menyewa baik helikopter, jet, dan sebagainya untuk bepergian secara privacy. Ya, nah, hal-hal yang seperti ini tentunya ini membuat sebuah juga breakthrough, ya, di mana ada hotel yang sifatnya premium, ada satu resort yang sifatnya juga hanya eksklusif untuk membership tertentu dan sebagainya. Ya, ini adalah bisnis model yang ketiga. Nah, yang keempat saya lanjutkan yaitu dengan digital ecosystem. Ya, apa itu digital ecosystem? Digital ecosystem adalah bisnis model yang tersukses saat ini. Ya, mereka itu membawa pelanggan ke ekosistem mereka yang sudah dibangun sedemikian lengkap dengan berbagai penawaran menarik, produk, layanan lengkap hingga customer itu setia terhadapnya. Ya, kita tahu contoh yang menggunakan sistem ini adalah Apple, ya. Apple dia memiliki sebuah digital ekosistem yang sudah terbentuk baik sedemikian rupa. Ya, ekosistem digital yang dia miliki adalah dari mulai dia menciptakan yang namanya Apple Store. Ya, Apple Store itu adalah mensuplai semua application yang hanya bisa digunakan di iOS. Jadi dia ciptakan dulu iOS sebagai operating system yang khusus buat Apple, dan dia membuat produk-produk baik itu MacBook, baik itu iPad ataupun iPhone ataupun iPod dan iWatch dan Apple Watch dan sebagainya yang menggunakan satu operating system yang sama. Dan operating system itu tentunya akan memberikan sebuah keeksklusifan, ya, keuntungan ketika kita menggunakan ekosistemnya Apple, maka kita bisa sharing konten dengan sedemikian mudah, kita bisa sharing juga family share juga dengan mudah, kita bisa membayar lebih murah gitu kan, karena kita bisa mendapatkan jasa ataupun offering yang tentunya kita bisa share dengan family ataupun friend. Nah, digital ecosystem ini dibentuklah oleh Apple, tujuannya dia memberikan sebuah layanan yang sifatnya terintegrasi secara menyeluruh, ya, baik lewat iTunes untuk musiknya, kita selalu akan kalau menggunakan Apple, ya, kita akan menggunakan iTunes, ya, dan kita bisa menggunakan Apple Music dan sebagainya yang tentunya Apple TV juga ada di situ gitu, dan tentunya kita untuk health dan hal-hal yang lain pun kita bisa menggunakan Apple ekosistemnya. Ini disebut dengan digital ecosystem. Ya, di sebelah kanan ada beberapa contoh 4 model bisnis model lagi, yaitu freemium model. Ya, freemium model ini tentunya ini adalah sebuah model bisnis yang ini juga merupakan disruptive business model, di mana freemium model ini adalah memberikan dulu versi yang sifatnya gratis, ya. Dengan versi gratis ini kita sudah bisa menggunakan produk itu, ya, dan produk atau jasa tersebut. Nah, khususnya application misalnya dengan freemium model ataupun software, ya, kita bisa gunakan. Namun
kita punya keterbatasan tuh kalau hanya menggunakan dengan versi gratis ya. Kita bisa mendapatkan fasilitas lebih, layanan lebih, dan tentunya fitur-fitur yang lebih lengkap ketika kita harus membayarnya. Nah, ini menggunakan yang namanya sistem upselling ya, ketika kita ingin mendapatkan yang full release dengan full facility dan feature, maka kita harus membayar itu lebih mahal. Nah, contoh Zoom ya, Zoom ini bisa kita gunakan secara gratis gitu. Tetapi dia batasin untuk yang tidak berbayar itu hanya 40 menit. Tapi kita udah bisa menggunakan jasa application Zoom itu. Namun kalau kita pengen benar-benar bisa unlimited time, unlimited user, 100 orang, 500 orang, dan sebagainya, tentunya ini harus menggunakan yang namanya produk Zoom atau Zoom app yang berbayar. Nah, ini contoh sebagai freemium model. Nah, ada lagi yang disebut dengan free offering. Nah, apa bedanya freemium dan free offering? Ini free offering ini benar-benar adalah sebuah bisnis model yang memberikan sebuah layanan yang secara gratis. Ya, ini bisa dilakukan baik oleh sebuah perusahaan, sebuah app, gitu kan, yang bisa memberikan yang namanya kenyamanan buat kita untuk menggunakan fasilitas dan manfaat dari app itu tersebut, dan kita tidak ditagih untuk berbayar berapapun gitu, itu for free ya. Contoh hal seperti ini kok kita bisa menggunakan yang namanya Google itu tanpa harus membayar ya. Tentunya bukan Google Suite, tetapi Google secara umum sebagai search engine kita bisa gunakan by free ya, tidak perlu membayar Google, namun kita bisa menggunakan search engine dia untuk mencari data ataupun information dengan lebih mudah. Nah, kita tidak diminta untuk membayar seperti tadi upselling dan sebagainya, namun kita akan terbiasa menggunakan app tersebut sampai kita akhirnya dalam tanda kutip ya, kita sudah tergantung oleh app tersebut ya. Kita merasakan sekarang ini betapa manfaatnya begitu besar, seperti Google, seperti sosial media, Facebook, Instagram, ataupun chat WhatsApp, WeChat, dan sebagainya gitu. Nah, ini sifatnya free offering. Nah, kita nanti akan mempelajari bagaimana kok bisa gratis tapi bisa mendapat untung dan perusahaannya bisa terus berkembang. Ini yang disebut dengan free offering ya. Nah, yang ketujuh itu adalah sharing economy ya. Sharing economy ini adalah kita menjual hak kepemilikan sementara dalam waktu terbatas, dan kemudian disebut juga di sini tuh seperti kalau kita lihat di jasa penyewaan villa rumah ya. Ini kita bisa pahami seperti misalnya bagaimana ada sebuah app yang dimana pemilik rumah, apartemen, ataupun villa, dia bisa menyewakan kepada customer yang membutuhkan. Nah, Airbnb menjembatani untuk hal ini. Ya, dia mempertemukan antara pemilik rumah, apartemen, yang membutuhkan yang namanya tamu yang bisa tinggal di tempat mereka, dan ini membantu menolong para traveler yang membutuhkan tempat tinggal akomodasi. Airbnb itu menjadi sebuah platform yang mempertemukan antara pemilik properti dengan yang membutuhkan jasa untuk akomodasi tinggal di sana. Namun saat ini bukan hanya terkait saja di dalam hal misalnya untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli, modern dari pertemuan antara penjual dan pembeli, mereka dengan seluruh fasilitas app yang ada itu membutuhkan yang namanya tentunya ada sistem pembayarannya ya, dia akan terhubung dengan payment gateway, dengan beberapa sistem pembayaran ya, bisa terhubung dengan beberapa insurance company yang bisa memberikan insurance dan sebagainya, bisa terhubung dengan influencer gitu kan untuk mempromosikan produk-produk dan sebagainya. Dan inilah disebut sharing economy ya. Contoh bukan hanya rumah tapi kendaraan pun bisa dilakukan seperti ini. Nah, on demand model ini yang ke-8. On demand model ini tuh dapat dipesan, dinikmati kapanpun sesuai kebutuhan. Jadi ada yang namanya pemesanan lewat sebuah jasa. Misalnya kita saat kemarin COVID ya, di mana kita susah belanja ke supermarket, kita ingin membeli sayuran, tentunya sulit orang yang mendeliver sayuran ke supermarket, kita nggak bisa ke supermarket, bagaimana yang dilakukan?
Nah, ternyata kita bisa membeli yang dimananya on demand model, ya, di mana kita bisa mendapatkan layanan home delivery, di mana kita bisa memesan sesuai kebutuhan kita dan itu bisa dilakukan. Contoh misalnya ada jasa untuk melayani penjualan atau mendeliver ke rumah-rumah, yaitu sayuran yang menggunakan sayuran yang sifatnya organik, ya, sayuran yang tentunya fresh gitu kan, dari farming kemudian bisa dikirim kepada konsumen di rumah-rumah. Ya, jadi bayangkan hal ini bisa terjadi on demand model, sesuai kebutuhan dipesan dan kemudian dia kirim. Nah, hal yang seperti ini tentunya bisa menjawab kebutuhan konsumen, ya, lebih memuaskan konsumen, lebih nyaman, lebih mudah gitu, dan ternyata bisa lebih murah karena ada hidden cost sebenarnya ketika konsumen pergi ke supermarket sendiri, belanja dan sebagainya gitu. Sehingga bisnis model ini yang kita tahu sebenarnya ini adalah bisnis model baru yang melakukan yang namanya disruptif terhadap bisnis model sebelumnya. Ya, contoh tadi misalnya marketplace model. Marketplace model menjual barang secara online mungkin dulu itu tidak sepopuler seperti sekarang, ya, berapa belas tahun yang lalu gitu kan. Nah, namun sekarang ini brick and mortar store itu sekarang sudah berhadapan dengan yang namanya online retail yang lewat marketplace. Ya, kita tahu di tahun 2020-an sebelum COVID pun begitu sulit orang untuk retailer yang sifatnya brick and mortar store itu bertahan. Ya, bahkan ketika COVID ribuan bahkan puluhan ribu toko tutup, ya, bahkan JCPenney yang sekian ratus tahun gitu kan yang sudah berkiprah di dunia retail tidak bisa melanjutkan bisnisnya. Nah, kenapa kita melihat bahwa sekarang ada yang namanya marketplace model di mana tidak harus membayar sewa, hanya profit share aja di platform gitu, dan kita bisa menjangkau tidak hanya terbatas di mana barang itu diletakkan, ya, barang bisa disimpan di gudang dan kita bisa kirim langsung ke customer. Nah, inilah disruptif yang tentunya kita melihat bahwa bisnis model sebelumnya nggak seperti itu gitu, ya. Contoh tadi freemium, kok bisa sih jual barang dengan gratis? Mana bisa ya kita jual barang dengan gratis? Nah, pemikiran seperti itu tentunya tidak pernah terpikir. Tapi Chris Anderson dia udah lihat dengan adanya teknologi internet dan ini tuh akan terjadi, ya, di mana akhirnya mereka itu bisa memberikan sebuah jasa layanan produk yang gratis, namun tetap perusahaan itu akan bisa bertumbuh berkembang. Nah, kita pengen tahu nanti bagaimana perusahaan itu beroperasi lewat bisnis model yang akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, saya akan lanjutkan. Ini contoh freemium model, ya. Freemium model ini adalah dengan menggunakan yang namanya menarik klien dulu potensial dan menggunakan byte, ya, freemium. Ya, ini tentunya ketika kita mendengar free, wow, kita tertarik nih, kita mau join, mau kita coba fasilitasnya, fiturnya dan semuanya. Nah, kemudian untuk konsep freemium itu membuat mereka itu familiar dulu, nyaman dengan produk atau layanan yang berkualitas, yang mudah dioperasikan. Sehingga kita udah terbiasa nih dengan menggunakan yang namanya application tersebut, gitu kan, platform tersebut. Nah, setelah itu dia baru menawarkan, ya, cara mudah dengan metode pembayaran yang terpraktis untuk upgrade ke versi premium, ya, gitu. Jadi beda dengan free trial, ya. Kalau free trial hanya terbatas untuk durasi tertentu, oh ini coba seminggu, 15 hari, sebulan, dan setelah itu menawarkan yang versi normal yang berbayar, gitu kan. Nah, tetapi kalau yang sifatnya premium, ini ada upselling dan ada juga pemberian yang namanya fasilitas yang lebih besar, ya. Nah, ini kita melihat misalnya contoh Dropbox gitu kan, kita bisa kirim file. Oh, kok bisa kirim file gratis besar-besar seperti ini, dia kasih fasilitas kepada kita. Tapi kalau kita mau menggunakan Dropbox dengan seluruh fasilitasnya, kita harus bayar. Ya, Spotify, Skype, zaman dulu kita masih menggunakan Skype pada awalnya, kok kita senang sekali, ya, kok bisa gratis, kita bisa ngobrol, video call dan sebagainya. Nah, saya akan jelaskan contoh yang ini tuh adalah Spotify, ya. Spotify ini tentu anak-anak Gen Z gitu kan menyukai sekali yang namanya Spotify. Ya, model bisnis Spotify ini sebenarnya adalah digital platform yang menghubungkan penyanyi atau musisi dengan para penggemarnya.
ya artinya dengan para pendengarnya yang akan di mana lewat Spotify ini dia memberikan sebuah fitur-fitur itu yang membuat kita dengan mudah, dengan nyaman bisa mengakses gitu kan ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu lagu sebenarnya tersedia dan berbeda-beda genre gitu kan, dan di sana kita bisa juga memilih gitu kan preferensi lagu apa yang kita sukai, genre apa, artisnya siapa, dan itu semuanya dibantu dengan tentunya AI, artificial intelligence, untuk memberikan sebuah artinya offering untuk berikutnya. Nah, bagaimana Spotify bisa memiliki bisnis model ini? Nah, tentunya dia tidak menciptakan lagu, yang dia buat adalah platform di sini, di mana platform ini yang menghubungkan antara pembuat musik atau pemusik atau musisi gitu kan dengan pendengarnya. Nah, gimana dia tentunya harus bisa membayar juga, ada royalty fee ya kepada artisnya atau kepada recording dan sebagainya. Nah, itu dia harus mendapatkan license untuk menjualnya. Nah, setelah itu dia akan memberikan sebuah yang namanya platform itu listening experience. Ya, listening experience ini tentunya bisa dinikmati oleh para user, baik itu free user, nah, ataupun premium user. Tadi ya free user kita bisa gunakan Spotify dengan layanan yang kita bisa dengar, tetapi masih ada ads di situ. Ya, di mana kita tidak bisa hanya mendengar musik, tetapi ada ads di dalam app itu. Nah, ketika kita mengupgrade ya, di mana kita menjadi premium user, kita sudah tidak lagi ada ketika mendengar Spotify sudah tidak ada lagi advertising di dalamnya. Nah, tentunya ini buat kita lebih nyaman, dan sifatnya ini juga subscription model, kita cukup bayar bulanan dengan nilai tertentu ya. Nah, apa yang kita sudah nikmati lagu itu dengan konsep platform yang dia miliki, dia bisa menggunakan yang namanya analitik ya, dia punya big data, dia punya data usage yang dilihat yang digunakan oleh customer, dan kemudian dia bisa memprofile customer tersebut dan memberikan offering. Nah, tentu ini jauh lebih nyaman ketika kita bandingkan dulu harus mendengar yang namanya kaset. Jelas tidak mungkin kaset didisrupt oleh yang namanya CD. Oh, ada cakram CD yang bisa kita dengarkan lagunya dan bisa satu track ke satu track yang lain gitu. Nah, ketika kita berbicara Walkman, ternyata ada terdisrupt oleh Discman. Nah, Discman ini ya terdisrupt juga oleh yang namanya Spotify, Apple Music, dan banyak ya. Beberapa yang menjual fasilitas seperti ini ya, dan ini kita mengenalnya sebagai freemium model ya. Bayangkan dengan adanya Spotify ini, apakah kita masih mau mendengarkan kaset atau CD, Walkman dan sebagainya? Oh, mungkin aja kita masih mau dengar, tetapi itu karena kita masih punya alat ya, kita bernostalgia menggunakan itu. Tapi tentunya itu jauh manfaat yang kita dapat peroleh ketika kita menggunakan Spotify. Oleh sebab itu Spotify ini menjadi bisnis model yang mendisrupt ya, Apple Music mendisrupt bisnis penjualan musik yang pada umumnya. Ya, saya sudah tidak pernah lagi kan kapan kita membeli kaset, CD dan sebagainya. Ya, dulu kita harus berpikir kalau mau mendengarkan lagu ya harus kalau mau free ya lewat radio gitu kan, atau lewat TV. Tetapi kalau kita mau memilih lagu, kita tidak bisa, tergantung bagaimana si penyiar menyiarkan lagunya gitu. Namun sekarang kita bisa dengan bebas memilih lagu dan sebagainya dan mendengar sepuasnya, dan kita membayar dengan nilai yang almost ya gitu kan, karena tadi almost zero dikasih free gitu, bahkan ada premium. Nah, bagaimana Spotify bisa dapat profit? Ya tentunya lewat advertiser yang dia bisa terima itu sebagai revenue streamnya. Ya, revenue streamnya itu dari para premium user dan para advertiser yang memasang iklan di Spotify. Dan bagaimana Spotify bisa mempertahankan bisnisnya? Tentunya dia harus memiliki namanya app developers gitu kan, partner platform yang bisa membantu mereka menjaga platform ini benar-benar terus termonitor, terupgrade dengan baik. Ya, ini contoh Spotify. Ya, kita tahu bahwa ini
menjadi salah satu apps ya musik yang paling digemari. Nah, yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang subscription model. Ya, model bisnis yang berbasis subscription ini adalah berbisnis yang sifatnya langganan. Ya, artinya kita menjual produk atau jasa dengan sistem menerima pendapatan yang berulang. Ya, recurring, ya, ini menjadi recurring income bagi si providernya gitu ya. Coba kita bayangkan kalau kita menjual barang bertransaksi gitu kan, tentunya kita hanya bisa memperoleh dana, uang, cash flow ketika kita menjual dan bertransaksi itu kita terima. Nah, ketika orang itu tidak melakukan transaksi lagi, kita sudah tidak dapat lagi yang namanya income. Dan kita tidak tahu kapan lagi kita akan mendapatkan. Makanya sulit untuk melakukan forecasting kadang-kadang karena ada up and down dari sales volume. Namun dengan subscription model ini begitu banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Ya, subscription model karena sistemnya adalah berbayar, berbasis langganan, per periodik, kita bisa lebih memprediksi sales kita berapa. Kemudian kita bisa memprediksi karena salesnya, kita bisa memprediksi cash flow kita, berapa banyak yang kita akan peroleh. Dan kita juga bisa memprediksi untuk melayani customer sekian banyak, apa saja yang kita harus lakukan. Ya, sehingga kita bisa meng-create produk ataupun jasa sesuai dengan subscription. Jadi ini lebih, of course ini akan jauh lebih menguntungkan ketika kita bicara dengan yang namanya bisnis model yang lama. Setiap customer itu datang kepada channel dan tiap channel satu dengan yang lain tidak terhubung, mereka baru bisa membeli produk. Ya, gitu. Tapi dengan subscription model mereka jadikan itu sebagai ekosistem dan dia hanya membedakan adalah subscriber yang membayar subscription fee itu dengan yang non subscribers ya. Nah, ini tentunya akan sangat menguntungkan buat platform ataupun apps yang menggunakan subscription model ini. Nah, ini seringkali saat ini tuh kita tahu bahwa ada namanya software as a service. Ya, kita lihat contoh misalnya Adobe, Microsoft, Salesforce, Shopify, dan sebagainya. Itu kebayang kalau kita harus membeli software itu sendiri untuk membayar license berapa. Ya, kemudian bagaimana kita misalnya untuk mengimplementasi. Nah, bayangkan sekarang kayak ada Odoo dan sebagainya. Mereka itu dengan namanya SaaS atau Software as a Service, mereka menggunakan namanya subscription model. Ya, subscription model ini menjadi kita membayarnya lebih murah bulanan. Dan kenapa bisa lebih murah? Karena dia gabungkan seluruh customer yang menggunakan jasa yang sama. Jadi kita tidak perlu membayar jasa itu sendiri untuk kita nikmati sendiri, tetapi kita bisa membayar dan kita sharing dengan subscriber yang lain, sehingga itu akan menurunkan biaya kita untuk menggunakan software atau jasa tersebut. Nah, kalau kita harus menggunakannya sendiri, tentunya akan sangat mahal. Ya, oleh sebab itu tentunya subscription model ini mendisrupt bisnis model yang lama, di mana setiap customer dia berdeal dengan channelnya masing-masing dan menggunakan jasa masing-masing dan harus membayar masing-masing. Ya, jadi ini sangat bermanfaat ya buat baik itu tadi saya cerita dari sisi provider, dia bisa mendapatkan sales revenue yang terukur, cash flow yang terukur, capacity yang terukur, itu dari sisi provider. Tapi dari sisi subscriber juga mendapatkan untung ya, di mana benefitnya lebih banyak tapi cost-nya bisa jauh lebih murah. Ya, oleh sebab itu ini yang sekarang benar-benar mendisrupt. Contoh misalnya kapan lagi kita membeli yang namanya koran by paper gitu kan. Sekarang sulit para newspaper menjual koran dengan bahan kertas, di mana kita sekarang sudah tahu bahwa bisa mendownload semua berita dan sebagainya hanya by app. Kita cukup bayar mau membayar Jakarta Post gitu kan, ataupun Bisnis Indonesia dan sebagainya. Kita cukup membayar dengan bulanan dan kita akan mendapatkan seluruh konten dan kita bisa dengan mudah copy paste, kita bisa baca, kita bisa direct kepada page tertentu dan kita tidak membuang yang namanya waste di sana. Ya, kita tidak perlu harus menebang pohon begitu banyak untuk menciptakan kertas, dan kertas itu akhirnya setelah dibaca
dibuang juga walaupun masih bisa jadi bungkus gitu kan. Namun di sini tentunya akan jauh lebih mudah, experiencing-nya beda. Ya, dengan menggunakan yang namanya digital technology, kita bukan hanya bisa membaca tapi bisa mendengar, bisa juga menonton. Ya, ini tentunya pasti akan mendisrupt dong bisnis model koran zaman dulu atau majalah zaman dulu. Ya, saat ini apalagi dengan menggunakan Scribe misalnya kan, kita bisa baca buku apapun buku tersebut gitu kan, yang sangat banyak kita pilih dan itu based on subscription. Nah, ini subscription model saya tadi sempat singgung juga tentang Netflix ya. Jadi Netflix tentunya ini salah satu bisnis model yang baik walaupun saat ini dengan kondisi geopolitik terdapat juga masalah penurunan subscriber Netflix yang menurunkan income dari Netflix sendiri. Ya, dan Netflix mempunyai saingan Disney dan sebagainya yang membuat customer bisa memiliki option lain ya. Nah, saya pikir dengan Netflix business model ini tuh ada hal yang terbaik, yaitu apa? Di mana Netflix business model ini dengan konsep subscription-nya, dia bisa menggunakan yang namanya AI untuk melakukan profile customer atau subscriber analitiknya. Dia bisa punya puluhan ribu ya gitu tipe profile customer, di mana dengan tipe profile customer itu dia bisa mengoffering tadi seperti Shopify, dia bisa mengoffering film apa yang sesuai dengan kebutuhan dari si subscriber. Nah, kemudian dia juga bisa mengusulkan video-video baru, movie-movie baru yang sesuai dengan yang biasa, genre yang biasa ditonton. Nah, hal seperti ini tentunya kita tidak pernah bisa alami ketika kita menggunakan zaman dulu, misalnya kita menonton sebuah video gitu kan, kita harus memilih dan sendiri. Tapi dengan Netflix platform ini dia bisa memberikan begitu banyak kenyamanan ya untuk bisa kita menikmati layanan jasa app yang bisa menonton any movies gitu kan sesuai dengan yang dia provide. Bahkan Netflix ini dia bukan hanya menjual ya sebuah film movie yang tadinya dia berusaha untuk mengumpulkan dari para produser-produser ya. Nah, ketika produser dia jual kepada dia harus membayar fee kepada si produser movie tersebut. Nah, Netflix berpikir lebih dong. Kalau seperti itu, saya harus membayar yang namanya content license, makanya dia harus merubah bisnisnya. Dia mau jauh bukan hanya sekedar membayar content license, dia membuat namanya Netflix Original. Nah, Netflix Original ini of course ini sesuatu yang disebut original karena hanya eksklusif available in Netflix gitu kan. Nah, ketika Netflix membuat original ini, dia mundur backward strategi di mana dia membuat bisnis model dia bukan hanya sebagai provider film tetapi dia sebagai produser film. Ya, di mana dia tahu begitu banyak production house yang sebenarnya apalagi kemarin waktu pandemik atau sebelum pandemik banyak production house awal itu tidak produktif gitu kan, dia tidak memiliki order untuk memproduksi film-film tersebut. Nah, Netflix gunakan production house itu untuk memproduksi namanya Netflix Original, dan begitu banyak juga sutradara muda penulis cerita muda yang belum berpengalaman dan ataupun sudah berpengalaman, namun gitu kan awalnya itu cukup dibayar tidak mahal. Begitupun artis-artis yang ada. Coba lihat di beberapa Netflix Original, kita tidak menemukan artis-artis terkenal sebelumnya waktu pertama launching Netflix Original. Namun film seperti Stranger of Things itu begitu menjadi terkenal di kalangan anak-anak remaja gitu, dan itu bisa mendunia sedemikian rupa lewat sebuah Netflix platform gitu kan, dan dia bisa mengumpulkan membayar artis dengan cost yang lebih murah, production cost yang lebih murah, dan dia bisa mendeliver dengan lebih murah juga. Nah, oleh sebab itu ini menjadi sesuatu disruptif buat para production house ataupun produser-produser yang dia harus memproduksi dengan artis-artis yang terkenal, mahal bayarannya gitu, dan kemudian dengan production house terkenal, dan kemudian dia harus mendeliver lewat sinema-sinema itu. Nah, sehingga lewat sinema mereka baru bisa mendeliver gitu, dan berapa banyak ongkos logistik delivery untuk hal tersebut. Sedangkan Netflix
langsung bisa mendeliver ke seluruh dunia untuk ke seluruh subscribernya untuk mendapatkan yang namanya menonton Netflix original. So why sekarang platform Netflix begitu banyak Netflix original yang dia buat, karena itu yang sangat menguntungkan buat Netflix gitu kan. Ya, jadi bisnisnya semakin mendisrupt model-model bisnis movie yang sebelumnya gitu, sehingga dia saat ini sebenarnya sebagai content creator sekaligus juga dia sebagai content provider gitu kan. Nah, ini tentunya salah satu yang bisa kita pelajari sebagai subscription model, bahkan not more than subscription, dia bisa menciptakan revenue upstream bukan hanya dari subscription aja. Nah, saya lanjutkan dengan namanya free offering. Ya, free offering ini contoh yang saya ingin sampaikan adalah Google dan Facebook. Ya, ini adalah contoh yang terbaik ya, di mana Google itu benar-benar bisnis modelnya for free gitu kan, di mana Google itu memiliki yang namanya, saya sebut di sini hidden revenue business pattern ya, di mana pendapatannya dia itu hidden, nggak muncul, nggak kelihatan, padahal dia begitu besar saat ini ya. Kita tahu foundernya membangun sebuah perusahaan yang namanya Alphabet gitu kan, dan itu mengkonekkan seluruh SBU yang ada di bawah Alphabet, yang artinya tercipta seluruh ekosistem yang itu Google. Nah, bagaimana yang kita ingin pelajari dari Google? Dia itu punya value proposition. Apa value proposition Google? Yaitu adalah free search engine. Ya, search engine yang dia berikan itu adalah bisa mengalahkan yang dulu Bing, Yahoo dan sebagainya. Kita tidak familiar lagi sekarang menggunakan search engine itu. Kita begitu familiar menggunakan platform Google. Karena platform Google ini benar-benar sebenarnya memberikan sebuah kenyamanan buat kita untuk mencari data. Bahkan positioning tagline dari platform Google itu adalah memanage ya seluruh dunia punya information gitu. Nah, oleh sebab itu kita cukup dengan memasukkan keyword, dan kita dari keyword itu automatically nanti si Google akan mencari. Nah, kita tahu bahwa ketika kita menggunakan search engine Google, kita melihat ada yang namanya ads ya, ads yang sebenarnya itu Google Ads gitu, di mana Google itu mendapatkan revenue-nya dari ads. Nah, sehingga seluruh penggunanya dia memberikan yang namanya tadi, dia menggabungkan digital ecosystem ya, digital ecosystem dia bangun yang contoh seperti Google Suite, di mana kita bisa menggunakan seluruh jasa layanan Google, baik itu search engine, email, kemudian Google Drive ya, Google Meeting, ataupun whatever sekarang ini ya, banyak sekali Google punya ekosistem. Nah, itu diberikan secara free. Nah, oleh sebab itu kita begitu nyaman menggunakannya. Namun untuk company-company yang sifatnya sudah established, tentunya kita tidak mau menggunakan yang free, kita berbayar supaya more safety ya gitu. Safetier menggunakan yang berbayar. Dan kita pun kalau menggunakan pribadi berbayar, jelas kita akan dapatkan fasilitas yang lebih baik. Nah, tapi Google sebenarnya mendapatkan yang namanya revenue bukan hanya dari situ saja. Ya, lebih besar dia dapatnya adalah dari publisher yang harus membayar yang namanya karena ada perlu data-data informasi yang disampaikan, maka dia membiarkan blogs ataupun magazine, publisher dan sebagainya untuk post-it. Ya, dia kumpulkan post-it dan kemudian dia menjual yang namanya search engine itu tadi, di mana orang yang menggunakan Google Ads dia akan muncul di top of the list. Nah, itu tentunya juga dengan bid gitu untuk mendapatkan posisi itu. Ada keyword tertentu yang dia punya price tertentu yang membuat kita harus membayar, dan itu dibayar dengan pay per click gitu kan. Nah, targeted ads itu bisa dilakukan oleh Google. Kenapa? Karena Google punya namanya Google Analytics. Ya, ini sangat menguntungkan untuk para bisnis gitu. Kenapa? Para bisnismen ataupun para digital marketing, dia membutuhkan sekarang ini adalah memasarkan kepada target customer yang dia inginkan. Ya, seringkali kalau kita dulu belajar marketing, kita hanya memiliki konsep of above the line dan below the line. Ya, ketika kita menggunakan below the line, above the line,
kita harus menghitung berapa return on marketing investment-nya. Nah, tentunya ketika kita menggunakan return on marketing investment, sulit kita mengukurnya karena itulah finance dan marketing seringkali berbeda pendapat. Satu sisi melihat bahwa spend of marketing spending ini adalah expenses gitu kan, sedangkan orang marketing berpikir oh ini tuh part of investment. Nah, ini kenapa susah dibuktikan bagaimana efektivitas dari sebuah advertisement. Nah, namun dengan menggunakan Google, kita ada Google Analytics, ada insight yang bisa diberikan. Ya, ada Google Trend, ada Google Analytics, di mana dia bisa memberikan yang namanya hasil, ya, analisa terhadap apa yang kita sudah post, advertisement yang kita post. Dan dia punya apa? Dia punya data customer. Sebenarnya dia memberikan free, kita semua apply, dan kita diwajibkan mengisi semua data pribadi kita. Dan lewat dari situ dia mengetahui begitu banyak miliaran orang ada di dalam platform dia datanya. Itulah disebut personal data dan menjadi big data buat mereka. Nah, kemudian dia bisa mencari data saat ini bukan hanya based on keyword, kata-kata, tapi bisa gambar, bisa juga dengan mudah mereka mencarikan target market yang sesuai dengan pemasang iklan yang ingin capai. Nah, dari sana dia akan melihat customer behavior-nya seperti apa. Gitu kan, ada yang mungkin hanya just impress ataupun dia sampai kepada proses untuk sampai sharing dan sebagainya konten tersebut gitu, atau dia juga bisa melihat bahwa bagaimana customer behavior yang menggunakan jasa itu, site apa saja yang divisit, dan kemudian dia bisa melihat oh tipe customer ini profilnya seperti ini, dan itu menjadi dasar para marketer untuk menggunakannya. Nah, dia memiliki berbagai space ya untuk ads yang on-site ini. Nah, ini adalah bisnis model dari Google. Bayangkan Google salah satu ya termasuk di bawah Apple most valuable company gitu kan, yang tentunya ini mendapatkan begitu besar ya pendapatan lewat dari bisnis model ini, dan ini menginterrupt semua mendisrupt semua bisnis model sebelumnya. Nah, ini kita melihat juga Facebook. Ya, Facebook sebenarnya juga sama. Bedanya adalah kalau tadi based on-nya kepada search engine, kalau ini based on ke social, saya ambil contoh Facebook, social media platform. Ya, jadi dia membuatlah sebuah social media platform menghubungkan user dengan user untuk bisa mengupload, mempost apa yang menjadi picture, video, dan tulisan dan sebagainya untuk bisa saling sharing antara pengguna Facebook. Ya, makanya tidak aneh ketika Facebook keluar melaunching ini menjadi salah satu social media platform yang sebenarnya bisa menjadi kalau dikumpulkan semua penggunanya ini lebih besar dari negara yang terbesar di dunia ini gitu, karena penggunanya itu more than 2.5 billion. Nah, ini yang saat ini Facebook tentunya mengalami sebuah keuntungan di mana dia memiliki begitu banyak data customer sama seperti Google, dan data customer itu sebenarnya buat Facebook dengan tadi teknologi AI dia bisa memprofile semua customer. Ya, di mana kita bisa tahu para user pengguna Facebook mendapatkan keuntungan, benefit, dia bisa mempost apapun yang dia ingin post gitu kan. Nah, kemudian posting-posting seperti itu, kemudian dia melihat juga memfollow ataupun connect dengan satu teman ke teman yang lain, ini menjadi network community. Jadi ketika kita menggunakan Facebook dan kita upload ataupun kita login dengan Facebook, maka seluruh data kontak kita yang terhubung, baik itu data teman, foto, dan sebagainya, itu sudah tercapture di dalam Facebook platform. Nah, ketika Facebook platform memiliki data itu, itulah data profiling customer, ya, sehingga dia bisa menggunakan yang namanya Facebook Ads. Ya, Instagram Ads itu menjadi, waktu Facebook membeli juga Instagram, ini menjadi sesuatu kekuatan. Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Ini terhubung semua sebagai super app satu di dalam satu platform company. Ya, tentunya Facebook di sini mendapatkan keuntungan dari mana? Sama dari advertising. Ya, advertisement di mana para pebisnis digital marketer ingin memblas ataupun mempromosikan produk dan lain sebagainya, jasa kepada para user dari Facebook user itu. Nah, bagaimana Facebook user itu bisa dijangkau? Nah, dia menggunakan yang namanya sekarang ini ada Facebook Pixel dan sebagainya dengan melakukan retargeting.
Ya, di mana ketika kita interest kepada satu konten, dia sudah mem-capture ya. Kemudian ketika kita nanti ada offering, kemudian kita bukan hanya sekedar interest, tapi kita mulai search dan kemudian kita mulai melihat kepada site dan sebagainya, dia akan detect itu semua. Ya, sehingga ketika kita nanti tidak aneh kalau kita sudah melihat satu konten dan kemudian satu ad gitu, dan kita akan terus di offering oleh dia sampai kita terjadi yang namanya conversion, engagement, dan sampai ke conversion untuk user Facebook untuk masuk kepada sebuah transaksi. Nah, ini tentunya sangat menguntungkan buat Facebook. So why Facebook disangka menjual data customer ya, ketika datanya juga terakses gitu kan oleh hacker dan sebagainya. Ini memang karena dia sebagai super app dan dia sudah memiliki data, big data yang sangat besar. Nah, bahkan Facebook tidak berhenti di situ aja, dia membuat yang namanya Facebook Marketplace, di mana Facebook Marketplace ini dia punya B2C dan C2C market. Jadi bayangkan community yang ada di sana, dia monetize lagi gitu loh. User-user yang ada di dalam Facebook dia monetize, dan kemudian dia bikin namanya Facebook Marketplace, seperti model marketplace yang nanti kita akan jelaskan, di mana terjadi B2C dan C2C market. Ya, nah ini Facebook ini terkonek juga dengan yang namanya Facebook Ads tadi ya, dan di mana kalau ada Instagram Ads, tentunya kita juga dia bisa connect dengan shop ya, baik itu di marketplace maupun shop yang ada kita punya web commerce ataupun social commerce. Nah, itu menggunakan semua yang namanya business model Facebook. Bayangkan sebuah social media platform yang tadinya hanya menghubungkan, memberikan tempat fasilitas media untuk posting picture, video dan sebagainya, menjadi tempat yang bukan hanya untuk networking, untuk social media, tetapi menjadi bisnis model yang mengenerate revenue dan memberikan sebuah penghasilan yang sangat besar buat Facebook growing. Bahkan kalau saat ini Facebook masuk ke metaverse, itu adalah bagian juga dia untuk menjawab kelemahan dia, sekaligus memberikan sebuah benefit yang lebih baik lagi ketika masuk Web 3.0 ya. Dan itu tentunya akan sangat orang menyukai hal-hal itu. Nah, ini Facebook business model ya. Nah, kita lanjutkan, yaitu marketplace model. Marketplace model ini, contoh yang saya ingin sampaikan di sini adalah GoTo. Ya, kita tahu bahwa Gojek dan Tokopedia menjadi satu company merger gitu kan. Dan ketika GoTo terbentuk, ini adalah menjadikan sebuah orang sudah membayangkan ini dua dekakon yang artinya bisa bertumbuh berkembang secepat mereka mengembangkan ekosistemnya gitu. Nah, walaupun ketika IPO kita tahu masih ada up and down dan sebagainya, of course itu adalah sesuatu hal yang biasa. Mereka tidak bisa lagi burn money, tetapi mereka sekarang harus memikirkan bagaimana untuk bisa bertumbuh. Tetapi kita tahu GoTo ini secara bukan hanya only marketplace. Kalau dia sebagai marketplace, dia adalah dia sebagai platform yang dia mendapatkan commission dari setiap transaksi merchant dengan kita yang sebagai customer gitu kan. Nah, di mana sekarang ini Tokopedia kita bisa menjadi seorang vendor atau merchant yang berjualan, atau sekaligus kita juga bisa menjadi pembeli pengguna platform Tokopedia, di mana Tokopedia mendapatkan commission dari setiap transaksi yang terjadi di marketplace tersebut. Ini sebagai revenue income. Nah, dengan cara seperti ini, brick and mortar store terdisrupt. Kenapa? Karena dia tidak perlu membangun gedung-gedung yang sangat mahal, shopping mall dengan segala facility dan segala manajemennya yang kompleks untuk bisa menyediakan, mempertemukan antara vendor, merchant dengan customer. Ya, dia dengan platform dia mempertemukan secara digital, secara online. Nah, dengan marketplace ini tentunya dia bisa menggunakan berbagai macam analitik yang tadi digunakan, baik itu di dalam advertisement, di dalam juga melakukan yang namanya
promotion ya ketika ada produk-produk yang harus dipromosikan atau official store itu yang mau melakukan campaign, dan dia menciptakan campaign dari small campaign sampai kepada big campaign ya, di mana dia juga bukan hanya campaign tetapi dia bisa menjadi tempat untuk produk launching atau brand launching ya. Nah, bagaimana dia bisa lebih untung lagi karena dia kerjasama juga dengan para logistik company ya. Dia sekarang Tokopedia sudah memiliki namanya Tokopedia cabang ya, seperti Tokopedia cabang ini dia sudah bisa berjualan, kita tidak perlu punya gudang di kota-kota tertentu dan kita bisa gunakan Tokopedia untuk menjual barang-barang kita. Either kita tidak punya gudang di Makassar, di Medan dan sebagainya, dia sediakan fasilitas ya, beli kirim kepada Tokopedia, Tokopedia bisa kirim ke gudang-gudang tersebut dan kita bisa kirim dari gudang tersebut ke customer, karena customer akan memperhitungkan yang namanya delivery cost berapa, ongkos kirim buat customer di online itu sangat penting ya. Oleh sebab itu Tokopedia memahami ini. Nah, Tokopedia tidak berhenti hanya sebagai third party marketplace gitu loh, di mana dia juga membentuk yang namanya mitra Tokopedia seperti Bukalapak membuat mitra Bukalapak. Nah, hari ini saya tidak menceritakan hal itu, tetapi ini dia bergerak sekarang ini karena ada ini masuk ke GoTo Financial ya, di mana sekarang karena dia tahu dia mengakuisisi Mitrans di mana seluruh payment gateway di situ dia bisa akses gitu kan, dan tentunya setiap kali orang membuat web commerce ataupun di marketplace belanja menggunakan butuh jasa fintech, financial technology yang tentunya itu sangat menguntungkan, di mana sekarang mereka sebenarnya bisa berperan sebagai bank ya, di mana dia ada e-wallet ya, kita bisa ada multi finance banking ya, via Jago dia membuat yang namanya banking, e-money, payment gateway dan sebagainya. Nah, bahkan dia juga menggunakan yang namanya mengakuisisi beberapa banyak ya sekarang app ataupun company yang buat dia adalah itu sebagai bagian nanti ekosistem yang dia akan bangun ya, sehingga dia bisa menjadi sebuah super app seperti WeChat yang sekarang ada di China gitu, yang umum dipakai di China gitu kan. Nah, kalau ini sudah terbentuk ekosistemnya, dia akan menjadi sebuah company yang benar-benar menghubungkan beberapa disrupt business model di dalam satu business model yang menyeluruh ya. Ini hal yang tentunya Shopify juga tidak mau kalah, dia kembangkan berbagai macam jasa, baik itu affiliate, dropship dan sebagainya. Ini terus berkembang karena teknologi semakin memungkinkan, bahkan dengan live selling dan sebagainya bisa dilakukan di marketplace ini. Dan that's why brick and mortar store itu tidak bisa melawan hal ini. Namun convenience store untuk beberapa FMCG produk, of course dia masih tetap bisa survive karena kita membutuhkan barang yang saat ini ada. Belum artinya cash on delivery, kita harus dapatkan barang itu ada. Tetapi semakin ke sini dengan adanya Gojek, dia akan buat juga yang namanya the same day delivery, sehingga tidak ada bedanya beli di toko ataupun beli di online. Ya, kita akan melihat bahwa kalau Indomart bisa 20.000 store, gitu harus membangun sekian capital, ini GoTo bisa membangun jauh lebih besar gitu kan, dengan lebih cepat. Ya, nah sharing ekonomi saya akan lanjutkan, yaitu Airbnb business model. Airbnb platform ini sebenarnya adalah mempertemukan konsumen yang ingin meminjam aset secara sementara, ya artinya menyewa ya dalam waktu cenderung singkat, dan pemilik tuh senang gitu kan, berbagi, terus kemudian dia bisa sharing dengan sebagainya, ya dengan teman-teman dan sebagainya. Jadi Airbnb, Traveloka, Pergi-Pergi, Booking.com, Agoda, ini adalah contoh-contoh yang menggunakan jasa yang namanya sharing ekonomi. Ya, platform yang dia bangun adalah mempertemukan yang namanya host gitu kan, pemilik yang namanya apartemen atau properti ataupun itu hotel gitu kan, ataupun villa, itu dipertemukan dengan guest, tamu ya, tamu yang membutuhkan jasa akomodasi, di mana sebenarnya seorang tamu sekarang, dulu waduh sulit sekali harus booking itu ya, booking hotel gitu, kita pergi ke biro jasa, kita tanya hotel dan kita nggak tahu berapa harganya, kemudian oh ini ada voucher dan sebagainya, kita beli ya. Saya dulu mengalami fase-fase beli hotel jasa hotel untuk lewat travel bureau. Nah, sekarang kita tidak perlu gunakan hal itu. Kita dengan mudah menggunakan app Traveloka, Airbnb dan sebagainya untuk mengakses ya. Artinya
dengan mudah kita bisa membooking hotel yang kita minati, ataupun apartemen, ataupun rumah pribadi. Ya, kita bisa melihat foto dan sebagainya, kita bisa chat dan sebagainya. Bahkan saat ini seperti Traveloka, dia akan menjadi super app juga. Ya, kita bukan hanya untuk akomodasi, tetapi kita juga bisa membooking yang namanya flight, train, shuttle dan sebagainya, gitu kan. Bayangkan Traveloka juga memasuki marketplace dan sebagainya. Jadi ini akan terus-menerus berkembang. Satu bisnis model dengan bisnis model lain akan menjadi seamless, gitu kan, karena itu satu dengan yang lain dihubungkan sebenarnya oleh teknologi. Ya, jadi ini Airbnb platform sifatnya sharing ekonomi. Kenapa? Karena ini dia bukan hanya seperti marketplace mempertemukan, tetapi begitu banyak juga di sini, misalnya ada tour guide, ada fotografer yang tentunya menggunakan platform Airbnb ini, di mana kita juga kalau sebagai user kita mau sharing dan sebagainya, berbagi review dan berbagi pengalaman, sharing konten, itu digunakan di sini. Ya, Airbnb saat sebelum kena COVID ya sempat sangat bermasalah, nilai value company-nya turun drastis gitu. Namun dalam waktu singkat dia bisa kembali dengan apa? Dia menjual konsep namanya outdoor stay, gitu kan, di mana orang takut menggunakan hotel dan rumah-rumah pribadi, dia ciptakan yang namanya outdoor stay, dan itu membuat dia comeback ya. Oleh sebab itu ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita pelajari, karena sebenarnya dia memberikan yang namanya sharing experiences dan sharing accommodation. Ya, di mana tentunya setiap kali kita tinggal atau visit satu tempat tertentu, kita akan impress ya, akan tertarik, akan berkesan dengan kondisi tempat itu. Nah, kita melihat bahwa sistem seperti ini tidak dimiliki yang sebenarnya oleh hotel. Ya, kita tahu hotel-hotel hanya memiliki publish rate dan kemudian yang kita deal rate-nya berapa. Kalau kita melihat dengan cara bisnis hotel sangat lama untuk membangun bisnisnya. Karena dia harus membangun yang sifatnya namanya properti. Nah, ketika membangun properti dengan segala fasilitas dan isinya, itu membuat yang namanya capital investment yang sangat besar. Ya, dan Airbnb tidak perlu itu. Ya, Airbnb itu dia membuat platform dan dia tidak perlu spend capex, tetapi dia fokus di platform yang dia buat. Ya, platform yang dia buat menghubungkan semua pemilik properti dan yang punya tamu-tamu yang membutuhkan hal itu. Ya, oleh sebab itu Airbnb menjadi sebuah perusahaan yang dia bisa memiliki hotel ataupun rooms yang dia sewakan jauh lebih besar daripada hotel-hotel yang ada. Bahkan hotel yang ratusan tahun pun tidak secepat Airbnb untuk bertumbuh berkembang secara bisnisnya. Nah, oleh sebab itu hotel-hotel pun tidak bisa hanya saya tetap akan berjualan seperti biasa. Terpaksa juga hotel-hotel yang mungkin bintang 2, bintang 3 ataupun bergabung dengan Agoda, Booking.com dan sebagainya. Bahkan mereka lah yang sebagai sales agent-nya untuk menjual. Ya, tentunya kita juga sering mengalami ketika kita mau booking di Agoda dan sebagainya, oh ini tinggal 2 kamar lagi gitu kan. Gitu, kita cepet-cepet nih, kalau enggak ada fear of missing out, cepet-cepet kita booking, kalau enggak harga naik dan sebagainya gitu. Nah, itu sudah digunakan teknologi AI juga ya. Oleh sebab itu keuntungan kita menggunakan app ini adalah kita bisa dengan mudah melihat fasilitas gedung, fasilitas hotelnya, kemudian kita melihat review dan kita bisa memutuskan ya apakah bisa tinggal di sana atau tidak, dan bisa collect point untuk reward berikutnya. Ini adalah sharing ekonomi. Ya, nah user experience premium, apa ini user experience premium? Saya mengambil contoh adalah Tesla business model. Ya, Tesla ekosistem. Kenapa Tesla menjadi sebuah electric car yang menjadi yang paling populer saat ini? Ya, banyak juga Hyundai ataupun brand-brand lain juga membuat yang namanya electrical car. Tetapi kenapa kok ingat electric car, ingatnya Tesla. Karena Tesla, dia itu sebenarnya memberikan pengalaman yang lebih nyaman, lebih baik, lebih mudah untuk konsumen, sehingga mereka mau rela membayar lebih mahal. Ya, tentunya ada brand persona dari Elon Musk sendiri gitu kan. Namun dia bisa menciptakan yang namanya production yang sangat bagus gitu kan, di mana dia memiliki fasilitas produksi yang sangat
mendukung gitu kan, bagaimana menciptakan sebuah mobil yang dengan high quality yang baik gitu kan. Dan ketika ada satu kegagalan pun sedikit, dia akan ganti sedemikian rupa untuk mengcover image ya bahwa dia adalah sebagai premium electric car. Dan dia sekaligus juga menjadi production untuk car battery-nya. Ya, dan dia ciptakan namanya charge point gitu kan, dan dia juga ciptakan solar energy dan sebagainya untuk mendukung yang namanya sustainable energy yang bisa digunakan oleh mobil-mobil ke depan untuk menggunakan bahan bakar yang jauh ramah lingkungan. Nah, Tesla kita melihat bahwa sangat diminati oleh tentunya para penggemar electric car, dan tentunya ini akan terus menjadi tren ke depan electric car ini ya, di mana Tesla dia menciptakan juga sebuah Tesla electric vehicle ini untuk bisa dijadikan untuk secara commercial fleet ya, untuk orang bepergian dan sebagainya, baik itu individual maupun sebuah company. Nah, dia pun membuat yang namanya solar energy Tesla untuk juga menciptakan battery yang dia semuanya dia ciptakan sebagai ekosistemnya ya. Dan dengan demikian itu membuat si Tesla ini dia bersaing bukan mobil dengan mobil, tapi yang bersaing dengan Tesla adalah bersaing dengan seluruh ekosistem bisnis, ekosistem yang dia bangun. Nah, ini akan memberikan sebuah layanan yang jauh lebih lebih baik, lebih berkualitas, tentunya lebih memuaskan konsumen sehingga dia bisa jual lebih mahal. Nah, ini disebut user experience premium ya. Makanya dia juga akan mengeluarkan yang namanya handphone yang menggunakan solar cell dan sebagainya. Nah, ini tentunya akan membuat Tesla semakin membuat image ya sebagai brand yang tentunya premium brand. Ya, ini Tesla ya sebagai ekosistem yang dia buat ekosistemnya. Jadi ini yang penting ya, saat ini kita itu tidak bersaing produk dengan produk, jasa dengan jasa, tapi kita harus membangun namanya bisnis ekosistem. Nah, bisnis ekosistem inilah yang sekarang setiap para pebisnis harus memikirkan hal itu, karena dia tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa bersaing dan bertahan, tapi dia harus bisa melengkapi ya gitu untuk sisi-sisi yang dimana dia bisa partnering, dia bisa outsourcing, dia bisa collaboration gitu kan, dan dia bisa ciptakan economic sharing gitu. Nah, ini how Gojek makes money, saya tentunya tidak perlu jelaskan, yaitu on demand. Ya, kita tahu bagaimana Gojek saat ini kita bisa bepergian, baik itu Grab, Gojek, dan sebagainya, based on artinya commission yang kita bayar dari customer akan ada commission untuk Gojek dan ada commission juga untuk driver. Ya, dan dia ciptakan bukan untuk hanya motor, mobil, delivery, dan berbagai macam food, grocery, dan sebagainya, baik lifestyle, entertainment, sekarang bahkan podcast dan sebagainya. Gojek menjadi super app, dan dia di dalam on-demand services, artinya dia memiliki sebuah bisnis model di mana kita butuh tertentu dan kita bisa klik ya app Gojek dan kita bisa menggunakan jasa itu, dan Gojek bisa mendapatkan yang namanya profit di sana. Nah, oleh sebab itu model seperti ini Grab, Gojek bahkan dia membuat juga ketika COVID Grab Kitchen ya, bagaimana itu cloud kitchen dibentuk. Nah, ini cloud kitchen juga salah satu disruptive business model ya, di mana ada ghost kitchen, cloud kitchen yang seperti kopi kenangan bentuk gitu kan, dan itu bisa membuat dia lebih cepat ya membesarkan bisnisnya, memultiplikasi bisnisnya. Ya, ini Gojek ya. Nah, ini Uber sebenarnya sama ya dengan tadi, ini on demand business ya. Uber platform ini juga sama, ada consumer yang membutuhkan layanan jasa untuk transportation dan berbagai alat transportation yang bisa disediakan oleh Uber. Kita bisa mulai dari skuter, motor, dan kemudian mobil yang bisa sharing ataupun big van dan sebagainya, kita bisa pilih gitu, dan kita bahkan bisa gabung dan lain sebagainya dengan penumpang yang lain. Nah, kita tahu konsep Uber, Gojek, Grab dan sebagainya ini mendisrupt bisnis seperti taksi driver yang dia hanya mengandalkan physically yang namanya mobil yang harus yang tadinya mungkin kita gunakan satu tangan di pinggir jalan untuk menyetop mobil, taksi, gitu. Sekarang kita tidak perlu di pinggir jalan, tapi gunakan tetap satu jari, kita tekan apps, dan kita dari apps ternyata
jauh lebih convenient orang mobil yang kita butuhkan datang. Bahkan tadi Uber pun terus berkembang, yang mengembangkan cloud kitchen dan sebagainya. Dia sama mengembangkan restoran, logistik dan lain sebagainya untuk menjadi sebuah ekosistem lagi ya gitu. Jadi ini bisnis model yang kita lihat saat ini memanfaatkan teknologi, ekosistem, dan juga tadi membangun sebuah platform. Jadi bayangan kita saat ini itu adalah membangun bisnis. Dulu mungkin orang berpikir harus membangun secara fisikal, baik itu physical factory, physical store, ataupun secara fisik. Ternyata tidak. Ya, saat ini itu membangun platform ya. Jadi platform ini yang akan menghubungkan, mengkonek ya seluruh elemen ekosistem, dan tentunya dengan menggunakan teknologi ya. Nah, digital ekosistem tadi saya sudah jelaskan, yaitu Apple business model ya. Apple business model ini tadi sekali lagi Apple dengan subscribernya yang menggunakan Apple, dia menggunakan namanya operating system tertentu di mana kita sangat familiar dan sangat tergantung ya. Seperti saya sudah tergantung menggunakan Apple Store. Apple punya ekosistem ya, baik seluruh devices juga akhirnya menggunakan Apple. Kenapa? Karena kenyamanan kita menggunakan itu dan membuat kita selalu ingin menggunakan itu, karena satu dengan yang lain yang terhubung. Nah, semakin diciptakan upgrade softwarenya dan upgrade juga fitur-fiturnya, Apple menjadi sebuah bisnis model yang tentunya kita tahu tahun 2019 ya dia masih di 1 trillion business, 1 trillion dollar value of the business-nya. Sekarang menjadi most valuable company in the world in history, karena 2 tahun 2021 itu menjadi 2 trillion, dan 2022 yang belum selesai ini udah menjadi 3 trillion company. Ya, kita tahu bahwa ini tentunya bakal juga ada yang mendisrupt Apple, tetapi saya sangat kagum dengan bagaimana Steve Wozniak membangun bisnis awal ini yang dia bilang think different. Ya, ini juga salah satu yang membuat dia akhirnya bisa menjadi company yang mendisrupt. Ya, bagaimana saat ini Apple juga memiliki yang namanya microprocessor yang dia buat yang tidak menggunakan Intel lagi. Ya, kita lihat bahwa pengguna Mac pasti memilih ponsel iPhone. Kalau sudah punya iPhone, dia pengen punya smartwatch, yaitu Apple Watch. Ya, dan ini contoh Microsoft juga sekarang ingin membangun seperti Apple. Ya, namun Google juga sama ingin membangun seperti Apple. Makanya ini adalah pertempuran dari berbagai kompetisi dari berbagai brand-brand yang sangat besar. Oke. Ini kemarin kita udah sampaikan, stay hungry, stay foolish, gitu kan. Artinya ini Steve Jobs ingin kita semua terus belajar, tidak merasa diri kita sudah lapar, harus dengan pengetahuan, pengalaman, dan kita ingin kita supaya terus memberikan sesuatu yang baru ya, yang artinya kita tidak berhenti di status quo, tetapi kita terus mengembangkan yang namanya disruptive business model di dalam kita menggunakan bisnis. Karena because people who are crazy enough to think they can change the world are the one who do. Ya, kita tidak melihat bahwa sometimes kita melihat bahwa merubah dunia itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, tetapi kita akan melihat bahwa hanya orang yang berpikir gila gitu, ya cukup gila untuk mengubah dunia, dan ternyata dia yang bisa melakukannya. Mari kita let's go invent tomorrow, gitu kan, daripada kita worry terhadap apa yang terjadi yang lalu, mari kita temukan masa depan yang tentunya jauh lebih baik. Dan kita tahu untuk menciptakan seluruh bisnis model disruptif itu, even Steve Jobs dia bilang, great things in business are never done by one person. They're done by a team of people. Butuh teamwork di sini ya. Tentunya kita butuh teamwork yang satu dengan yang lain yang bisa menciptakan the great thing. Ya, saya pikir cukup sampai di sini, Ibu Susan, teman-teman, saya sharingkan tentang 8 disruptive business model. Ya, harapan saya tidak terlalu cepat saya untuk menyampaikannya dan bisa cukup jelas ya untuk teman-teman. Saya yakin sudah memahami dan mengetahui hal-hal ini. Saya mencoba mengcompile menjadi sebuah materi presentasi tentang disruptive business model. Ya, terima kasih atas semua perhatian dan waktunya.
Selamat malam dan terima kasih untuk kehadirannya. Sampai Pak Belit, Bapak. Makasih. Sampai kita ketemu lagi minggu depan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Franky. Selamat malam semua. Pak Hendra, terima kasih.